Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan mencucurkan daripada setiap nikmat-nikmatnya kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga pada saat ini dan di detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, merasakan daripada cucuran nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang senantiasa doa kita panjatkan sebelum datangnya bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini adalah suatu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah sebulan lalu ataupun 5 hari lalu ataupun sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka menginginkan dan merindui daripada bulan Ramadan, akan tapi ajal menjemput mereka. Akan tapi alhamdulillah, ini adalah suatu anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Patut kita syukuri dan kita berbahagia atas kedatangan bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman ataupun Allah Subhanahu wa taala mengkhitab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, bukan hanya sekedar uang saja, bukan hanya sekedar kesehatan saja. Keberadaan wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ini adalah suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehadirannya kita di bulan Ramadan ini adalah suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang patut kita banggakan dan kita syukuri. Harus kita berbahagia dengan kedatangan di bulan Ramadan. Kemudian wabidzalika falyafrahu, diperintahkan kita umat agama Islam ataupun umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Huwa khairum mimma yajma'un, dan kebahagiaannya antum semua dengan kedatangan di bulan Ramadan ini lebih baik daripada orang-orang yang memiliki, daripada yang senantiasa mengumpulkan harta-harta duniawi mereka orang. Kan sekarang orang-orang umat-umat nih, mereka orang hanya berbangga tatkala mereka orang memiliki daripada setiap hal-hal duniawi mereka orang. Rumah besar dia punya, uang di saldo ATM-nya mereka orang punya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Keberkahan tersebut ataupun kebahagiaan kalian dengan kedatangan di bulan Ramadan itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada kebahagiaan daripada hal-hal duniawi. Dan dalil ini lebih tepat
ketimbang sebagaimana yang disampaikan oleh para orang-orang yang mana mereka orang tatkala menyambut datangnya bulan Ramadan, mereka orang senantiasa berdalil dengan redaksinya man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Ya. Barang siapa yang berbahagia atas kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan daripada api neraka. Kalau seandainya kita teliti ya, daripada tekstual ini ataupun redaksi daripada kalimat ini bukan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita cari di dalam kitab Bukhari ataupun kitab Muslim, ataupun ataupun kalimat tersebut jelas daripada asal usulnya, nggak jelas gitu loh. Jadi kalau seandainya kalau menyampaikan sesuatu perkara itu harus jelas sumbernya, apakah ini kalamnya Allah ataupun kalamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalau seandainya memang kita tahu itu adalah ucapan para ulama, harus disebutkan itu ucapan, misalkan ini adalah ucapan ulama fulan, begitu. Kemudian bulan ini adalah suatu bulan yang agung, sebagaimana yang kita tahu. Ya, banyak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan kalau datang bulan Ramadan, beliau senantiasa mengatakan Allahumma sallim Ramadhana minna wassallimna min Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya daripada bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan dari saya. Apa maksudnya itu? Maksudnya ulama mengatakan bahwasannya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma sallim Ramadhana minna, ya Allah selamatkan Ramadan daripada kelakuannya saya. Ramadan telah diprogram oleh para ulama-ulama, ya, kita orang senantiasa harus bertadarus Al-Qur'anul Karim ataupun mengaji kitab ataupun bangun salat malam. Ini program-program ilahi yang telah diprogram, ya. Akan tapi syaitan, mereka orang juga mempersiapkan daripada setiap program-program lain, ya. Adalah suatu televisi nggak habis-habis sinetron dari pagi, dari habis subuh sampai jam 12 malam, itu semua tayangan-tayangan yang nggak ada di bulan Ramadan didatangin di bulan Ramadan. Yeah. Sehingga sebagian umat muslim ini terpengaruh dengan siaran-siaran tersebut, yeah. Sehingga lupa dengan ibadahnya mereka, lupa dengan Tuhannya mereka, lupa dengan Al-Qur'annya mereka, yeah. Nah, itu Allahumma sallim Ramadhana minna, selamatkan Ramadan daripada kelakuannya kami. Nah, kita orang nih tatkala datang bulan Ramadan kita luput, yeah. Sibuk dengan urusan duniawi aja, tapi urusan ukhrawi, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lupa. Kemudian wasallimna min Ramadan, selamatkan kami daripada di bulan Ramadan. Ramadan datang bawa rahmat, Ramadan datang bawa maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, bagi orang-orang yang tidak mau menghormati daripada bulan Ramadan, Ramadan datang juga bawa laknat bagi orang-orang tersebut. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Ramadan ini menjadi sebab keberkahannya kita, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan, qala al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan bahwasannya di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, beliau mengatakan wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai para saudara-saudara kami, kata Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, al-kalimat ikhwan ini mencakup daripada segala orang-orang yang ada di muka bumi ini, yang mana mereka orang bagian daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun sukunya kalian, apapun rasnya kalian, apapun warna kulitnya kalian, selama kalian muslim, kalian adalah saudara. Jadi khitab ini
ataupun ibarah ini mencakup kepada orang-orang yang ada di sini ataupun orang-orang yang mendengar daripada kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yassaranallahu wa iyyakum lil yusra. Doa dari Al-Habib Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua suatu kemudahan baik dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Wa jannabanal usra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita daripada segala hal-hal yang sulit. Wa ghafarana fil akhirati wal ula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita daripada setiap pengampunan daripada dosa-dosa kita. Anna syahra Ramadan syahrun azimul qadri wal munazzal 'inda Allah wa 'inda rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Ya. Di sisi Allah dan di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam hadis, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang berbuat baik di bulan Ramadan, maka pahalanya bagaikan orang yang mengerjakan suatu perkara yang fardu di luar bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang fardu di bulan Ramadan, itu pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali lipat gitu. Oleh karena itu sebagian ulama juga mereka orang mengajarkan kita agar kita orang meraih keuntungan yang besar di bulan Ramadan, daripada setiap perkara-perkara yang sunnah itu hendaknya kita nazarkan. Sebagaimana kita orang nih hadir masalan ke dalam masjid untuk beriktikaf, iktikaf kan hukumnya sunnah gitu loh. Akan tetapi kita orang nazarkan dulu, agar pahala tersebut itu dilibat gandakan menjadi pahala fardu sebanyak 70 kali lipat. Wa huwa sayyidus syuhur, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini adalah rajanya para bulan. Sebagaimana hari Jumat, sayyidul ayyam. Tapi kalau bulan Ramadan ini sayyidus syuhur. Faradallahu siyamahu 'alal muslimin wa katabahu 'alaihim. Dan bulan Ramadan ini adalah puasa Ramadan adalah hukumnya wajib bagi para orang-orang muslim, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman doang yang dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak beriman enggak dapat undangan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi hukumnya wajib, Pak. Tatkala orang-orang tersebut mereka orang ingkar, ada sebagian orang kan orang bermacam-macam gitu. Ada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang angot-angotan, kadang iman, kadang kagak. Ada orang-orang yang benar-benar mereka orang ingkar kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah golongan daripada orang-orang yang muslim gitu. Nah, orang-orang yang seperti kayak gini, mereka orang datang bulan Ramadan, mereka orang tidak menghormati daripada kemuliaan bulan Ramadan. Makan tengah jalan, rokokan tengah jalan. Nah, orang-orang yang kayak gini, mereka orang menganggap bulan Ramadan ataupun puasa di bulan Ramadan ini hukumnya ini tidak wajib, maka ini adalah orang yang kurang ajar di bulan Ramadan. Nggak patut untuk dicontoh gitu loh. Nah, kemudian juga tatkala orang tersebut digolongkan menjadi golongan
murtad wal iyadu billah. Nah, tatkala orang tersebut meninggal, nggak boleh orang tersebut dikuburkan di pemakaman orang muslimin. Iya, sebab mereka orang ini meremehkan, menganggap sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, mereka orang anggap ini bukan perkara yang wajib. Makanya segala sesuatu itu harus tahu daripada ilmu-ilmunya. Gitu loh. Kita orang dituntut untuk belajar. Berbeda kalau seandainya orang tersebut, mereka orang tidak berpuasa lantaran karena sebab malas. Gitu loh. Nah, mereka orang itu nggak sampai derajat daripada golongan orang-orang yang pertama, gitu loh. Tapi dituntut, gitu loh. Untuk apa? Pertaubatannya dituntut, gitu loh. Untuk senantiasa orang tersebut bertaubat lantaran karena mereka orang itu mengotori daripada kemuliaan bulan Ramadan. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian ini bertakwa. Jadi bulan Ramadan ini adalah suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu juga berpuasa. Tapi puasa mereka orang bukan puasa Ramadan. Puasa mereka orang bukan puasa Ramadan, dan cara untuk melakukannya tersebut, pelaksanaannya itu juga bukan seperti pelaksanaan yang disyariatkan untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau dahulu mereka orang puasa dikatakan setiap bulan itu selama 3 hari. Itu puasanya orang-orang terdahulu, ataupun yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura lantaran karena sebab Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Mereka Sayyidina Musa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejaran Firaun, sehingga umat-umatnya itu bersyukur atas perkara tersebut. Kemudian mereka orang berpuasa untuk mengagungkan Nabiullah Musa dan mengagungkan daripada perkara tersebut. Nah, kemudian kita orang juga berpuasa di hari Asyura, gitu loh. Sebelum datangnya perintah bulan Ramadan, gitu loh. Karena bulan Ramadan ini disyariatkan kapan? Turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriyah. Ini disyariatkannya bulan Ramadan. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, wa fihi a'ni syahr Ramadan anzalallahu kitabahu. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, lantaran karena sebab Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Makanya ini adalah syahrul Quran dikatakan. Bagi orang-orang yang mana mereka orang mungkin sebelum datangnya bulan Ramadan baca Al-Qur'annya malas, ini adalah suatu kesempatan besar, gitu loh, untuk kalian ini mengintrospeksikan diri kalian. Ngaji lagi sampai sekarang bukan berarti ntar bulan Syawal udah, enggak, terus bulan Ramadan ngaji terus sampai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Kalau orang-orang terdahulu dikatakan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau itu kalau selama bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim itu sebanyak 60 kali. Bulan Ramadan khatmah bil lail wa khatmah bin nahar. Jadi sehari 2 kali khatam. Khatmah bil lail wa khatmah bin nahar. Dikatakan juga sebagian para ulama, Al-Habib Abdurrahman Seggaf, Syekhul Wadi, beliau menghatamkan Al-Quran kalau datang bulan Ramadan sebanyak 4 khatmah bil lail wa 4 khatmah bin nahar. 4 kali hatam pada waktu siang dan 4 kali hatam pada waktu malam. 8 kali hatam. Itu bacanya bagaimana? Gitu loh. Jangan diukur dengan kemampuannya kita, gitu loh. Kita orang baru bisa baca Al-Quran, baru bisa mungkin ngerti tajwid, baru ngerti mungkin tafsir bismillah lantaran karena sebab ngaji sama guru-guru yang ada udah sombong, begitu loh. Melihat bahwasanya amal kita paling banyak,
melihat bahwasanya ibadahnya kita yang paling benar. Ini adalah suatu pandangan daripada orang-orang sekarang, berbeda daripada pandangannya para ulama. Dikatakan bahwasanya syuhudut taksir fit tashmir wa syuhudut tashmir fit taksir. Ya, kalau orang-orang ulama, para aulia au salihin, mereka orang salatnya banyak. Ya. Dikatakan sebagian ulama, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, daripada qasidahnya yang senantiasa kita dengar itu, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ini pengarang daripada qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dimakamkan di sana di Hadramaut, di kota Masileh. Ibadahnya berapa? Beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25.000 kali bacanya. Ya Allah 25.000 kali. Salawatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 25.000 kali. Salat duhanya 8 juz. Itu beliau. Kalau kita kira-kira ada enggak di bulan Ramadan atau nih di hari yang ke-6 insyaallah di bulan Ramadan ya. Di hari yang ke-6 ataupun di hari yang ke-6 kita ini ada enggak yang di antara kita yang udah hatam Al-Qur'an sebanyak, kalau Imam Syafi'i sehari 2 kali, berarti hari yang ke-6 berarti 12 kali kan? Ada enggak kita ada antara kita orang yang udah hatam 12 kali? Setengahnya dah 6. Ada enggak? 3 ada? 2. Lah terus bagaimana? Kita orang pengen digolongkan ataupun kita orang pengen surganya selevel dengan mereka orang. Pengen surganya itu selevel dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan kagak mungkin gitu. Syuhudut tashmir fit taqsir. Orang-orang terdahulu kayak begitu. Ibadahnya banyak. Tapi mereka orang melihat bahwasanya ini adalah sesuatu perkara yang kecil. Mereka orang melihat guru-gurunya mereka orang lebih banyak ibadahnya gitu loh. Jadi nggak mungkin harapan saya untuk masuk ke surga ini ya Allah tipis banget dah. Karena umat ini nanti berbondong-bondong, jumlahnya bukan 100-200 gitu loh, jutaan umat entar gitu loh. Tapi mereka orang melihat bahwasanya ini adalah suatu amal saya yang sedikit. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang kita dengar 25.000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya setiap hari. Kemudian salat duhanya sebanyak 8 juz. Beliau mengatakan ya Rabbi ma'ana amal. Ya Rabb, saya ini enggak punya amal. Setiap munajatnya beliau itu utarakan itu ya. Yang beliau utarakan itu ya Rabbi ma'ana amal, ma'ana amal. Kami ini enggak punya amal baik ya Allah. Wa kasbuna kullu zalal. Yang saya dapetin gitu loh, yang saya kerjakan daripada setiap perkara-perkara itu semuanya sirna begitu saja. Lakin lana fika amal. Tapi saya punya cita-cita, saya punya harapan ya Allah, wahai zat yang mampu untuk menghidupkan daripada makhluk yang telah menjadi tulang belulang. Berbeda dengan kita, ya. Baru bisa apal kunut, apal suratul Fatihah, apal falak An-Nas, melihat bahwasanya pekerjaannya kita suatu perbuatan yang paling agung. Sehingga senantiasa kita orang cibir daripada tetangga kita ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, wa hakadha. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadar allati hiya khairum min alfi syahrin. Nah, kemudian juga Allah titipkan di malam tersebut yang disebut dengan malam Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahrin, yang mana malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa alfu syahrin akthar min 83 sanatan, dan 1000 bulan itu jumlahnya lebih banyak daripada 83 tahun. Kemudian beliau mengatakan fata'ammal hisaba dzalika. Coba kita renungin. 83 tahun. Apakah ada di antara kita orang yang usianya di sini 83 tahun akan tetapi orang tersebut digunakan usianya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada di antara kita? 83 tahun
lantaran karena sebab satu malam aja itu loh, pahalanya bagaikan orang yang beribadah selama 83 tahun. Kalau orang-orang terdahulu usianya itu lebih daripada kita. Nabi SAW mengatakan a'mar ummati baina sittina wa sab'in gitu. Umur daripada golongan umat-umat saya itu di antara 60 70 gitu loh. Jarang dah orang-orang yang melewati 60 70. 80 ada, 90 ada, tapi udah nggak kelihatan, jarang. Paling adanya udah berbaring aja di tempat tidurnya mereka orang. Apalagi sampai 100 gitu loh. Jarang ada, paling jarang banget gitu loh. Akan tetapi umur orang-orang terdahulu itu sampai 1000. Yeah. Sayyidina Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan umurnya berapa? 1400. Dakwahnya beliau itu 950 tahun. Begitu loh. Nah, bahkan juga diceritakan gitu bahwasanya Nabi SAW itu pernah bercerita tentang nabi-nabi terdahulu, yang mana yang mana ada seorang nabi terdahulu yang mana beliau ini melewati daripada salah satu kuburan, mendapati seorang ibu, yang mana ibu tersebut nangis saja. Ditanya, ibu kenapa? Saya kehilangan anak saya gitu loh. Emang umurnya berapa? 300 tahun. Ini umat terdahulu umurnya 300 tahun gitu loh, tapi ditangisin gitu loh. Kemudian Nabi tersebut mengatakan gitu loh kepada ibu ini bahwasanya nanti bakal datang di akhir zaman gitu loh, ada sekelompok umat yang umurnya itu hanya 60 sampai 70 tahun. Kaget ibu tersebut. 60 sampai 70 tahun doang buat apaan? Gitu loh. Kalau saya hidup di zaman tersebut, maka saya jadikan hidup saya dan nafas saya untuk senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang patut syukuri daripada waktu kita ini. Kita orang jadikan sebagaimana salat. Kita orang diperintahkan sallu salatal muwaddi'. Jadikan setiap salatnya kita ini salat yang terakhir gitu loh. Artinya setelah salat mungkin kita orang menemui daripada ajalnya kita. Begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita orang jadikan bulan Ramadan ini bulan yang terakhir. Iya, bulan Ramadan yang terakhir untuk kita gitu. Ramadan bakal datang, tahun besok bakal ada Ramadan, 2 tahun lagi bakal ada Ramadan, tapi kita ada kagak? Maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan di bulan Ramadan ada apa enggak? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala obral di bulan Ramadan ada, dititipkan di bulan Ramadan, kita dapat apa kagak? Begitu. Harus kita orang benar-benar hitung-hitung, benar-benar kita orang harus pikirin itu. Ya. Yeah. Wa tafakkar fi nafsika ayya lailatin hadhil lailah. Coba ente renungin di dalam diri ente. Ini malam apaan? Yang mana ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amat sangat besar, gitu loh. Malam Lailatul Qadar itu tidak tertentu kapan datangnya, gitu loh. Sebagian ulama mengatakan bisa aja datangnya itu di awal bulan Ramadan, bisa aja di puasa kedua, bisa aja di puasa ketiga, enggak bisa ketahuan. Iya, karena tersembunyi. Sebagaimana ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Ada yang tahu bahwasanya hidupnya kita ini telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang tahu. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar adalah malam sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita orang itu diperintahkan oleh para ulama, oleh para syuyukhnya kita, para ulama dan daripada kalangan guru-gurunya kita untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, gitu loh. Ya, terlebih lagi di 10 terakhir, gitu loh. Karena arja lebih kuat pendapatnya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat di 10 terakhir, gitu. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda, beliau berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat di malam 21. yakni ulama, mereka orang membagi-bagi, mereka pendapat mereka orang, gitu loh. Akan tetapi ya itu, kita orang harus beribadah dari awal bulan Ramadan, kita makmurkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita orang harus memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala.
Beliau juga mengatakan allati sarat indallah khairan wa afdal min hadhil mudda at-tawilah, yang mana malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi malam yang amat sangat mulia malam tersebut dibandingkan daripada malam-malam lain gitu. Kalau malam-malam yang lain antum beribadah, pahalanya ya sebagaimana yang telah ditetapkan gitu loh, tidak dilipat gandakan. Akan tapi di malam Lailatul Qadar diberikan ganjaran tersebut itu sebagaimana orang yang beribadah selama 83 tahun gitu loh. Kemudian apakah mungkin ada suatu pertanyaan, apakah pahala malam Lailatul Qadar gitu loh bisa didapatkan di selain malam di luar bulan Ramadan gitu loh? Sebagian ulama memberikan suatu kisi-kisi. Ada suatu ibadah yang mana tatkala kita kerjakan itu pahalanya itu bagaikan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar gitu. Ibarat seperti tester, ya orang beli minyak wangi gitu loh. Baunya kita kedapatan gitu, diolesin begitu loh. Nah, begitu juga ada juga apa itu arba rakaat ba'dal isya. Ya, 4 rakaat yang dilakukan setelah isya itu pahalanya bagaikan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Kalau 1 rakaatnya 30.000, maka 4 rakaat sebanyak 120.000. Nah, kita orang juga harus berpintar-pintar untuk meraih daripada keuntungan di bulan Ramadan, meraih keuntungan dan meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga berfirman dan yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, tsumma inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Fa'arrafana subhanahu wa ta'ala anzalal Qur'an fi Ramadan thumma annahu anzalahu fi lailatul qadri minhu bil khusus. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa sih malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Karena sebab para malaikat itu turun ke muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jumlahnya para malaikat yang turun di malam tersebut itu melebihi daripada jumlahnya pasir-pasir yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mampu untuk menghitung daripada jumlahnya pasir-pasir, butiran pasir? Nggak ada yang bisa. Nah, jumlah malaikat tersebut datang membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Nah, malaikat tersebut datang membawa keberkahan dan untuk menyelesaikan daripada setiap urusan-urusan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mengatur daripada urusan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kesejahteraan untuk malam tersebut sampai terbitnya waktu fajar. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya gitu loh, dari awal malam sampainya malam yang ke-6 ini adalah suatu anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Terkadang yang kita lihat gitu loh, mereka orang tatkala datangnya bulan Ramadan gitu loh, mereka orang tidak memanfaatkan momen-momen tersebut. Mereka orang hanya menggunakan bulan Ramadan ataupun menganggap daripada bulan Ramadan itu hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja. Akan tapi daripada setiap perkara-perkara yang lainnya, kita orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada adabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan tidak memandang daripada perkara-perkara yang haram, ya. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Akan tapi kita tidak lakuin. Ya alhamdulillah, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang senantiasa memuliakan bulan Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa Al Fakir sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.